Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bunda, kembali lagi dengan saya Pidan Wina. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang bolehkah ibu hamil kerokan saat masuk angin. Nah, Bunda, ibu hamil sering merasakan ya badan pegal dan perut kembung ya yang dianggap sebagai masuk angin ya. Nah, kerokan pun biasanya menjadi solusi untuk mengatasi keluhan ini. Nah, tapi sebenarnya boleh nggak sih ibu hamil kerokan saat hamil? Nah, eh, belum ada studi sih yang secara khusus membahas tentang efek kerokan selama kehamilan ya Bunda. Nah, walaupun begitu, kerokan saat hamil sebenarnya tergolong cukup aman ya. Nah, kerokan merupakan pengobatan tradisional Indonesia dengan mengerik badan sampai muncul warna kemerahan. Nah, di negara Tiongkok, metode ini juga dikenal sebagai metode guasha ya. Nah, dalam metode ini Bunda dipakaikan benda tumpul yang berujung halus ya, seperti koin logam dan batu khusus guasha. Nah, digunakan untuk mengerik bagian tubuh mulai dari leher sampai punggung ya. Nah, bagian tubuh yang dikerik lama-kelamaan nih akan berwarna kemerahan kan. Nah, sebagai akibat dari melebarnya pembuluh darah kapiler pada bagian bawah permukaan kulit. Nah, sebuah penelitian dari Fakultas Kedokteran Indonesia Lampung nih menyebutkan bahwa warna kemerahan akibat kerokan ini sebenarnya tidak berbahaya ya. Nah, ini merupakan reaksi peradangan akut yang normal ya, yang akan hilang dalam beberapa hari. Kerokan juga tidak terkait dengan kerusakan kulit pada bagian tubuh yang dikerik, nah Bunda. Nah, tapi walaupun aman nih, kerokan saat hamil sebaiknya juga tidak dilakukan terlalu sering ya. Nah, selain itu juga Bunda harus mengetahui batas kerokan yang aman untuk ibu hamil. Nah, bumil tidak disarankan kerokan saat memasuki trimester ketiga ya. Hindari juga kerokan pada bagian tubuh yang rawan seperti sekitar perut dan pinggang. Nah, apa sih manfaat kerokan untuk ibu hamil? Nah, saat masuk angin, gejala masuk angin yang sering menjadi keluhan bumil nih umumnya berupa pegal, sakit kepala, nyeri leher, dan perut kembung ya. Nah, dalam beberapa penelitian, kerokan alias guasha ini bisa membantu mengatasi keluhan tersebut ya. Nah, sebuah penelitian dalam jurnal Pen Medicine, nah, 48 pasien dengan nyeri leher kronis yang diobati dengan teknik guasha dan bantalan pemanas. Nah, hasilnya pasien yang menggunakan guasha melaporkan lebih sedikit rasa sakit dibandingkan dengan mereka yang memakai bantalan pemanas setelah 1 minggu pengobatan ya. Nah, sementara itu penelitian lain juga nih yang dimuat dalam jurnal Complementary Therapies in Medicine, nah menemukan guasha terbukti lebih efektif untuk mengatasi nyeri punggung bawah nih. Nah, guasha diketahui menunjukkan efek anti peradangan ya yang lebih tahan lama daripada kompres panas pada bagian besar pasien nih Bunda. Nah, tapi keluhan masuk angin pada ibu hamil mungkin disalahartikan ya sebagai efek perubahan hormon dan ukuran janin yang makin membesar selama masa kehamilan. Nah, maka dari itu konsultasikan dengan dokter kandungan Bunda ya untuk mengetahui manfaat dan resiko dari kerokan saat hamil. Pastinya dokter juga tentu akan menyarankan penanganan yang tepat agar tidak membahayakan kesehatan bumil dan janin dalam kandungannya. Nah, apa sih resiko kerukan saat apa atau selama kehamilan nih? Selain manfaatnya, perhatikan juga beberapa efek samping di sini ya untuk mungkin timbul jika Bunda melakukan kerokan. Yang pertama itu iritasi kulit ya Bunda. Nah, perubahan hormon selama kehamilan bisa mempengaruhi kondisi kulit ibu hamil. Nah, hal ini dapat membuat kulit cenderung menjadi lebih sensitif daripada sebelumnya ya. Kerokan yang terlalu keras bisa menimbulkan iritasi dan nyeri pada kulit. Nah, jika merasakan tidak nyaman dengan hal ini, ada baiknya bumil menghindari kerokan saat masuk angin ya.
Kemudian kedua, infeksi. Pembuluh darah kapiler di bawah kulit Bunda akan melebar selama kerokan. Nah, jika Bunda mengerik terlalu keras, terkadang hal ini juga bisa menyebabkan perdarahan ringan pada kulit ya. Nah, kulit yang berdarah bisa meningkatkan resiko masuknya infeksi ke dalam aliran darah ibu dan janin ya, apabila alat yang Bunda gunakan tidak steril. Kemudian yang ketiga, kontraksi dini. Nah, bumil sebaiknya tidak kerokan di sekitar perut dan pinggang ya Bun. Nah, tekanan berlebih pada area ini bisa mengganggu perkembangan janin dalam kandungan. Aktivitas yang menenangkan termasuk rekan juga beresiko mendorong pelepasan oksitosin Bun. Nah, hormon ini sendiri dikhawatirkan bisa menyebabkan kontraksi pada bumil sebelum waktunya ya. Nah, kerokan atau pijatankah saat hamil mana yang lebih baik? Nah, kebanyakan pakar biasanya merekomendasikan pijat yang lebih aman selama kehamilan ya, Bun. Nah, terapi pijat kehamilan atau prenatal massage ini membantu mengurangi stres, nyeri otot, dan pembengkakan pada kaki dan tangan pada bumil ya. Kemudian pijat kehamilan cenderung aman dan boleh Bunda lakukan kapan aja pada trimester kehamilan ya, pada tiap trimester kehamilan. Nah, tapi kebanyakan terapis lebih memilih untuk melakukan terapi pijat ini pada ibu hamil yang sudah memasuki trimester kedua dan ketiga, Bun. Nah, hal ini bertujuan untuk apa? Untuk menghindari resiko keguguran. Nah, beberapa terapis khawatir nih bahwa pijatan bisa mengaktifkan titik-titik akupresur yang memicu kontraksi pada ibu hamil ya. Sayangnya nih, tidak semua ibu hamil boleh melakukan terapi pijat. Nah, ibu atau bunda dengan kehamilan beresiko dan belum memperoleh izin dari dokter sebaiknya menghindari prosedur ini ya. Nah, sementara itu belum juga terdapat cukup penelitian yang mendukung manfaat pijat kehamilan. Nah, ini sebabnya terapi pijat tidak sepenuhnya aman untuk bumil ya. Kesimpulannya nih, kerokan saat hamil tergolong cukup aman asalkan tidak terlalu sering Bunda lakukan ya. Nah, walaupun begitu, pengobatan selama kehamilan juga perlu dilakukan secara hati-hati agar tidak membahayakan bumil dan janin. Nah, jika Bunda mengalami gejala masuk angin yang tidak kunjung sembuh, cobalah berkonsultasi dengan dokter untuk memperoleh penanganan yang tepat ya. Nah, itulah penjelasan seputar kerokan untuk ibu hamil ya. Silakan subscribe, like, dan share agar kalian bisa mengetahui lebih banyak info seputar kesehatan bersama saya. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar atau kalian bisa juga menghubungi nomor WhatsApp saya di nomor admin yang tertera di deskripsi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.